أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, ada pertanyaan Ustadz dari Mirna Ayu Pratiwi. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya sudah berusaha menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh saya, mengurangi nasi, gandum, minyak, dan gula. Tetapi mengapa pencernaan saya kurang sehat? Mohon sarannya Ustadz. Iya, saya nggak tahu sih yang tidak Anda maksud seperti apa. Tapi salah satu yang saya sarankan, khususnya kayak di Ramadan seperti ini ya, mungkin Ibu bisa coba dengan bikin minuman madu, tambahkan dengan air, tambahkan dengan garam. Itu insya Allah akan sangat membantu saat berbuka puasa atau berpuasa seperti ini. Dan banyak masalah di pencernaan kita sebenarnya karena kekurangan enzim ya, atau mungkin vitamin, mineral yang itu bisa Ibu dapatkan atau Anda dapatkan dari rempah-rempah atau rimpang-rimpangan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba buat sendiri di rumah ya, mungkin jahe pandan atau mungkin jahe ditambahkan dengan kurma juga bisa di blender, itu insya Allah akan sangat membantu. Jadi berdekatan dengan mereka karena memang itu kata kunci di situ. Yang pertama itu, yang keduanya ya harus di stop makanan-makanan yang membuat pencernaan kita bermasalah, terutama kayak tepung-tepungan ya, atau mungkin juga makanan olahan atau makanan-makanan yang banyak sekali bahan-bahan tambahan pangan sintetik. Itu juga teman-teman juga perlu kurangi ya, atau makanan-makanan yang juga mungkin banyak kontaminasi dengan atau mungkin diberikan hormon atau apapun itu bentuknya ya, atau mungkin logam berat ya, dengan mungkin ikan-ikanan yang tidak sehat mungkin ya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau seseorang ya, kita mulai beralih ke makanan-makanan seperti ini, tambahkan nanti dengan protein yang cukup, karbo yang sehat, insya Allah pencernaan kita juga akan mengikuti sebenarnya. Dan pikiran yang sehat juga perlu, tambahkan juga dengan zikir. Kalau di barat mereka nyebutnya meditasi, tapi kalau kita dalam Islam ya zikir. Zikir paling baik ya baca Quran, atau mungkin zikir-zikir disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Lihat sini aja. Lihatnya di mana? Banyak pertanyaannya. Baik, untuk yang punya mah, apakah aman pakai jeruk nipis? Sebenarnya aman aja Pak Bu ya, asal ditambahkan dengan madu, insya Allah jadi aman. Madunya merek apa yang bagus ya terserah Anda lah. Nanti saya dikira promo lagi. Kenapa jarang masukkan cabai rawit? Lagi nggak bawa aja. Kalau ada mah nggak apa-apa, cuman kan pedasnya kita bisa dapatkan dari dari black pepper, ada hitam. Apakah untuk asam lambung jika sembuhnya butuh waktu yang lama? Ya nggak juga. Yang jelas jangan stres aja ya, tenangkan diri ya, jangan terlalu banyak mikir yang nggak penting gitu kan, insya Allah seperti itu. Kalau penyakit liver sebaiknya konsumsi rempah atau rimpang apa ya? Kunyit, temulawak ya, tambahkan dengan jahe, habatus sauda, insya Allah membantu. Bagaimana pola minum saat Ramadan agar asupan air putih tercukupi? Ya bisa dimulai atau minum ya saat berbuka puasa. Kalau saya biasanya ada 1 gelas cukup besar, itu bahkan hampir berapa mili itu saya minum tuh, jus atau air putih saya minum. Jadi itu bisa dibuat atau mungkin dicoba nanti waktu berbuka puasa dan sahur. Nah, menjelang tidur juga boleh minum sedikit, nggak apa-apa. Kalau kacang kulit bagus nggak buat camilan? Kacang kulit yang mana? Kacang kulit ya bagus aja lah, salju banyak nih, jangan digoreng. Bagaimana pola minum saat Ramadan agar rasa sudah dia? Saya susah BAB, saya sudah makan buah dan minumnya erythritol sebelum tidur, tapi masih susah untuk BAB. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa dicoba dengan pijet ya, atau urut, insya Allah membantu, atau berbekam juga insya Allah membantu. Dan tambahkan dengan garam-garaman ya, garam-garaman juga insya Allah membantu sekali. Tadi ada satu buah yang dimasukkan tapi tidak disebutkan, apa ya? Jeruk Bali ya.
Jadi yang kita pakai apel ini kondisional aja. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri di rumah ya. Tidak mesti mengikuti saya. Ya apa yang ada di rumah yang mudah dan murah Anda dapatkan bila buat aja sendiri di rumah. Tidak mesti ini. Kacang almond bagi penderita asam urat gimana dok? Aman-aman aja kalau makannya secukupnya, nggak berlebihan. Cara agar tidak tidur setelah subuh tuh gimana? Ya berdiri aja terus, jangan duduk, jangan baring, ya. Jangan baring, jangan duduk ya. Jadi kalau sampai berdiri juga tidur ini luar biasa. Ya. Jadi paksain lah minimal sampai waktu syuruk lah ya. Waktu syuruk teman-teman kan sekarang kan turun sekitar jam 6 kurang 9 menit lah. Itu kan mata sudah mulai terbit sedikit. Nah itu mungkin silakan tidur. Tapi sebelum itu mungkin saran saya jangan. Jadi kalau zikir pagi, udah jalan-jalan di rumah muter-muter gitu terus gitu kan. Kalau keluar rumah takut gitu kan, takut COVID gitu. Apakah dari makanan sahur bisa mempengaruhi bawaan pengen tidur? Bisa kalau karbonya tinggi, bisa. Jenis kurma yang baik apa kalau untuk dikonsumsi? Rasul mengkonsumsi kurma rutop. Ya kalau ada rutop mah rutop ya kalau ada. Tapi bagaimana dengan kurma ajwa? Ya bagus juga. Apa yang ada aja ya. Kalau rutop agak susah kita dapat sini. Badan saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Badan saya termasuk kategori cool kalau misal rajin konsumsi makanan real food seperti itu, apakah memungkinkan berat badan saya menjadi lebih turun? Enggak. Kalau Anda tambahkan lebih banyak protein dan karbonya. Jadi ini mungkin dari hitungannya ibu atau bapak coba silakan konsultasi. Mungkin di teman-teman di gym itu lebih paham ya. Tapi yang jelas tambahkan sedikit protein dan karbohidratnya lebih banyak lagi yang sehat tentunya. Insya Allah nggak masalah. Kalau bikin air rendeman kurma dicampur ketumbar boleh nggak? Airnya terus air panas, air biasa aja. Apakah madu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah madu hitam pahit itu sama khasiatnya dengan madu yang manis? Ya jelas lah, yang satu pahit, satu manis, ada beda lah. Ya cuman madu hitam setahu saya, wallahu alam deh, saya tahu yang madu tuh rasa dasarnya manis. Jadi kalau banyak dapatkan madu pahit itu mungkin teman-teman perlu lihat tuh kandungannya apa di situ. Ya perlu sedikit lebih hati-hati. Tidak salah sih, cuma masalahnya setahu saya madu tuh aslinya rasanya manis gitu kan. Tapi kalau banyak madunya hitam ya atau mungkin madu yang terasa pahit kayak begitu ya itu mungkin wallahu alam bisa jadi ditambahkan dengan herbal lain yang sifatnya pahit. Tapi itu nggak masalah, bukan buruk ya. Menurut saya itu jarang kita dapatkan madu yang betul-betul rasanya pahit. Seperti itu. Khasiatnya sama atau tidak? Tentu beda. Saya perokok yang udah berhenti, udah jalan 4 bulan, minta saran makanan buat bersihkan. Ini bisa nih dimakan. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ya, Bapak yang bertanya ini sudah mulai balik ke sini, mulai minum rempah-rempah, dia akan tersingkirkan keinginan-keinginan yang tadi sebenarnya merokok seperti itu akan tersingkirkan pelan-pelan. Aduh. Resep buang air kecil yang berdarah. Ya kalau berdarahnya banyak mungkin Anda perlu periksa ke dokter ya. Kalau saran saya sih ya, kalau cuman cuil-cuilan sedikit ya mungkin ada iritasi ringan nggak masalah. Banyakin minum air kelapa, tambahkan madu atau minum akar alang-alang, itu insya Allah membantu. Ibu hamil, makanan apa yang paling baik untuk sahur? Nah, ini bisa Anda makan, cuman nanti loading proteinnya lebih banyak. Protein yang bisa dapatkan mungkin dari tempenya, kemudian dari kacang almondnya kalau ada, dan tambahkan lagi dengan minyak zaitun. Itu insya Allah kuat. Kalau memang kan setahu saya itu sudah sangat powerful sih, insya Allah deh. Itu sangat kuat ya. Kalau memang membutuh karbo lagi, mungkin ibu bisa ambil dari kayak mungkin beras merah, beras coklat, beras hitam ya, itu juga bisa. Tapi ini udah kenyang biasanya. Tambahkan mungkin minum 1 sendok makan minyak zaitun, insya Allah kuat. Apakah ibu hamil boleh berbekam? Tidak ada larangan sih, cuman kalau yang paham bekam ya, sebaiknya mungkin hati-hati. Titik-titik bekam tertentu yaitu bisa merangsang kontraksi rahim ya. Jadi mungkin kalau titik-titik atas setahu saya nggak masalah. Obat untuk tiduran, sering sekali saya tiduran. Ada kok di Instagram hashtagnya anti gatal JSR. Nanti ibu bisa lihat di situ. Apabila kita makan kurma lebih dari 7 butir, namun kita tidak makan makanan setiap hari, apakah bermasalah? Tidak masalah. Ya, kalau Anda kuat. Ya. Kalau Anda kuat, badannya sudah cukup fit, sebenarnya nggak masalah.
Amankah beras hitam, rice berry, dikombinasi dengan beras merah dan beras untuk pengganti beras putih? Setahu saya aman aja. Jadi sekarang sudah ada beberapa kok yang bikin itu. Ada merahnya, ada coklatnya, ada hitamnya. Setahu saya nggak masalah. Ada dijual juga banyak itu. Bagaimana minuman JSR di bulan puasa? Nah, nanti ada kajian berikutnya. Ini makanan dulu. Semoga pertanyaan saya terjawab. Pertanyaan nggak ada. Yang mana ini? Apa-apa, kita ketawa-ketawa dikit lah. Mau bilang Qailullah begini agak ngantuk kan. Mau nanya lagi Mas Dokter, bagusan madu mentah atau madu yang dibeli toko? Mana di toko udah dimasak madunya? Ada aja. Ya gini bos kalian, jadi mungkin gini istilahnya. Ada namanya memang rohani ya. Rohani itu memang madu dari sarang langsung di packing. Itu namanya rohani. Raw, madu mentah. Ya, tapi subhanallah ya, sebenarnya proses permaduan dalam artian pengolahan madu itu ketika yang kita ambil atau mungkin kita beli itu yang sudah terindustrialisasi sebenarnya nggak masalah juga ya, cuman dibersihkan ya, mungkin dibersihkan ya, di packing dengan baik, jadi nggak masalah. Jadi mau rohani boleh, mau yang madu dikemas boleh ya, asal benar madunya sih ya. Lengan kiri sering pegel kenapa ya dok? Ya mana saya tahu lah, Anda yang tahu, badan Anda mungkin pegang apa gitu kan, pegang berat-berat gitu kan pegel. jadi wallahu alam ya. Jadi mungkin perlu dilihat juga mungkin hari-harinya dengan komputer. Saya nggak tahu ya, maka lagi pegang komputer, pegang apa gitu kan ya, gerak-gerakin tangannya, di apa sirkulasikan, angkat tangan gitu kan bisa gitu ya. Apa pertanyaan yang seru. Bagaimana minuman rimpang yang membantu meringankan? Ultimate kunyit bisa. Bagaimana ngecilin perut pas puasa dok? Diikat paling cepat. Paling cepat mah diikat. Ya kan sudah saya bilang, itu perut itu melebar, menyamping ke depan itu kan karena lemak. Kalau lemaknya dikurangi turun berat badan insya Allah ya. Jadi seru-seruan aja kita nih. Gampang lah ya. Kalau Anda lihat komen di teman-teman itu tuh ya subhanallah, mereka itu ya justru malah cepat banget turun berat badannya. Gimana mau kecil perutnya? Buka gorengan, sahur gorengan, buka nasi goreng, sahur nasi goreng, gitu-gitu terus nggak ada perubahan dari zaman purbakala. Ya, coba dirubah sedikit pola makannya, yang keren sedikit lah. Keren itu maksudnya buat pencernaan sehat gitu ya, subhanallah. Kalau minum air lebih dari 3 liter boleh nggak? Ya kalau kuat sih boleh aja ya, tidak masalah, tapi mungkin tidak langsung diminum juga sih ya, saran saya sih ya. Jadi nggak boleh langsung diminum juga karena berat nanti dicerna badannya. Teh celup dimix dengan madu kira-kira bagus atau aman kak? Ya aman-aman saja ya, tidak masalah. Tapi ya lebih bagus, kalau saran saya lebih baik beli teh tubruk ya, teh yang masih banyak daun-daunnya itu. Kenapa bismillah, kenapa habis sholat isya saya suka ngantuk? Memang capek kali. Kalau capek ngantuk ya. Harus banyak makan minum apa? Justru malah jangan banyak makan minum waktu isya itu. Makan kayak begini nih ya, yang asam-asam sedikit, yang pedas sedikit, yang banyak buah, banyak sayur, itu insya Allah akan sangat membantu ya. Asal jangan banyak nasinya aja. Menu ini bagus juga untuk diet di bulan puasa ya. Bulan puasa ya bagus saja, masalah, silakan aja. Resep agar haid teratur udah banyak postingan saya tentang itu ya, nanti teman-teman bisa lihat. Terima kasih banyak dok, sama-sama. Terima kasih dokter, berkat pola makan JSR, jurus sehat rame-rame. Jurus sehat rimpang, nah gitulah ya. 1,5 berkat pola makan JSR 1,5 bulan benjolan di leher mengecil, masya Allah kan, ini testimoni nih ya. Dan berat badan turun 10 kg. Masya Allah, alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Ini ya Allah Ustadz, kenapa iya? Tadi ya udah 12. Jadi mata-mata Qailullah ini, jadi kita perlu agak sedikit patkan ya dengan sedikit lucu lah. Dok, kalau liver kunyitnya sebaiknya diparut, diambil airnya apa direbus kunyitnya? Lebih baik mana dok? Ya kalau saya sih sebenarnya mana aja lah. Ya mana yang lebih mudah untuk Anda sih ya. Kalau mau cepat keluar bahan-bahannya ya direbus ya. Seperti itu. Dok, kalau tempe terlalu matang bagus nggak ya? Kalau sudah jadi, kalau kematangan namanya kan bukan tempe, oncom ya.
udah terlalu banyak raginya. Ya, setahu saya sih, saya tidak ahli tempe, cuman tempe yang bagus ya saat dia agak matang itu ya makan aja. Herbal yang baik untuk mengatasi rambut yang botak yang sudah parah. Rimpang. Jadi rimpang-rimpang itu pernah ada testimoni, saya pernah share juga waktu itu teman-teman sekalian. Jadi ada ibu-ibu yang cerita dia minum rimpang segala macam, lalu rimpang tuh di blender, dibaluri ke rambut suaminya. Ini salah satu efek mak rimpang nih kayak begini. Masya Allah. Jadi akhirnya suaminya tanpa sadar lagi malam-malam tidur dibalurin. Besoknya gak lama kemudian rambutnya tumbuh gitu kan. Subhanallah kan. Terima kasih gitu kan, thanks to rimpang, jazakallah khair tuh rimpang gitu kan. Jadi akhirnya Masya Allah rambutnya katanya ibu yang pernah saya dengar gitu kan tumbuh lagi. Adakah teh yang recommended buat kita konsumsi? Ya teh hitam, teh hijau ya bagus ya, tapi bukan saset, saran saya yang itu aja, yang apa tuh namanya, yang masih tubruk-tubruk gitu loh. Teh putih, white tea juga bagus. Bagaimana, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana tips mencuci sayur dan buah pada saat pandemi Covid? Yang jelas pakai air. Tapi airnya Anda campur sama ini. Nah, ini ya, sudah jelaskan nih. Ini ekoenzim. Nanti Bapak Ibu, Ibu yang bertanya silakan itu nanti cuci pakai itu. Insya Allah membantu dan bisa dilihat nanti postingan tentang itu. Cuci pakai air ya, atau kalau nggak ada itu bisa pakai cuka apel juga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung menyimak ya, alhamdulillah, makasih. Nah, ini pertanyaannya membingungkan. Dok, ibu saya sempat minum rimpang-rimpang saat haid nggak lancar, dan alhamdulillah jadi lancar. Tapi sekarang nggak rutin lagi ya dok? Ya kenapa nanya saya? Lu kok nanya sama rutin lagi maksudnya apa? Haidnya mungkin gitu ya. Maksudnya nggak rutin haidnya atau nggak rutin minum? Kalau nggak rutin minumnya, dia tanya ibu lah, jangan tanya saya. Ya kalau nggak rutin ya sekarang rutinkan lagi minumnya ya, insya Allah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya kita konsisten menjalankan JSR? Ya sebenarnya balik-baliknya Bapak sekalian kembalikan ke niat awal. Kita hidup sehat itu sebagai rasa syukur, ketaatan, dan ya tambahan amal. Dan kalau kita lakukan betul-betul karena Allah, maka tubuh yang sehat kan akan memperkuat ibadah. Ya, bayangkan kalau misalnya kita mengikhlaskannya itu karena Allah, maka makan kayak begini, ya Allah aku makan kayak begini, atau hidup saya kayak begini dalam rangka rasa syukurku, ketaatanku padamu, menjaga badanku, dapat pahala. Itu dulu. Jadi bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, itu ya sekalian. Izin situ Ustaz tanya, produk Herbalife itu bagus gak? Apa lebih baik kita makanan asli saja walaupun produk Herbalife itu dari bahan pilihan organik dan takaran nutrisi dan gizi yang tepat yang dibutuhkan tubuh? Jangan sebut merek sih menurut saya. Jadi saya gini Bapak sekalian, apapun bentuknya, kalau Anda punya rezeki, kalau dia sehat bagus silakan aja. Tapi kalau saya pribadi ya, kan nggak semua orang punya mungkin dana anggaran untuk beli kayak begituan ya. Kalau misalkan itu Anda jelas, Anda tahu bahwa itu bagus sehat, silakan aja ya. Tapi apapun, kalau saya lebih ingin mengajarkan hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan di rumah ya, dapatkan di rumah dengan mudah, dengan murah, itu yang saya ingin ajarkan ya. Dia living food lah kalau bahasa saya. Misalkan ada produk A, isinya apa, ya sudah kita ambil aja yang di alamnya seperti apa ya, seperti itu ya, jadi nggak masalah. Baik, 4 menit lagi sebelum setengah 12. Dok, saya ketinggalan yang di meja, ada makan apa, nanti bisa diputar lagi kok, insya Allah ada. Jangan takut. Bolehkah penderita mah mengkonsumsi cuka apel? Boleh, tambahkan air dan tambahkan garam, tambahkan madu, insya Allah tidak masalah. Dok, jual ekoenzim dong. Bisa bikin sendiri, ngapa dibuat? Kan gampang. Saya juga ribet banget, jadi panjang urusan nanti. Ya nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ya saya lebih senang ngajarin ilmunya. Nanti kalau yang nanti di situ kan ada grup-grup WhatsApp tuh, kita sudah bikin tuh, nanti yang dibikin oleh Mbak Nora Batam itu, nanti teman-teman bisa buat. Nah kalau mau jual mah silakan aja ya. Tapi kalau saya lebih senang ngajarin ilmunya aja. Oke, saya kira mungkin cukup ya. Sekarang semoga bermanfaat dan semoga kita mulai menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang menyenangkan untuk badan kita, untuk bakteri-bakteri di badan kita, untuk pikiran kita, untuk pencernaan kita, untuk lambung kita.
ya, sehingga nanti ibadah kita khususnya nih kan menjelang 10 hari terakhir Ramadan ya, kita betul-betul bisa fokus dengan optimal, atau mungkin sibuknya dengan ibadah, dengan berlelah-lelah untuk Allah, berlelah-lelah untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir nanti insya Allah ya. Jadi hal-hal seperti ini ya cuma sekedar tambahan saja ya. Yang paling penting apa? Bukan makanannya, tapi baca Quran yang penting. Yang paling penting apa? Sedekahnya. Kita makan sedikit cukup, sisanya kita kasih ke orang ya. Jadi bikin makanan yang terbaik, Anda sedekahkan pada orang, itu jauh lebih baik. Kita cukup-cukupnya aja makan. Anda punya kurma banyak, sedekahkan. Seperti itu aja konsepnya. Jadi dengan hal-hal seperti ini Bapak-Ibu sekalian, maka Masya Allah tabarakallahnya ya, kita jadi menjaga tubuh kita, menjaga badan kita ya, kita menjaga hati kita, iman kita ya, dengan makan makanan yang sehat ya, dengan makanan-makanan yang tidak berlebihan ya, dan itu bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan silakan di share videonya nanti kalau bermanfaat, atau mungkin ajak teman-teman juga saudara Anda untuk nge-like atau mungkin nge-share juga video-video kami yang sudah kami buat di YouTube ini, dan semua for free ya, nggak ada kita bikin bayar-bayarannya ya. Jadi silakan di-share ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga dengan ini semakin banyak masyarakat yang sehat, masyarakat umat Islam khususnya yang dekat sama agama, dekat dengan Allah, dengan Rasul, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan dengan seperti itu ya, Masya Allah tabarakallahnya, jadi negara ini bisa sehat ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي